Kalau sekarang pernyataannya PSI mendukung Pak Prabowo, emangnya ada yang mempertanyakan? Kalaupun ada yang tidak mau mendukung, itu kader dia sendiri, gitu kan. Itulah yang seharusnya dievaluasi, bukan memberikan penjelasan kepada pihak luar, karena pihak luar nggak peduli itu semua. Selamat malam semuanya. Setelah aksi demonstrasi dan kerusuhan atau pembakaran di mana-mana, tiba-tiba Kaisang sebagai ketum PSI atau anak dari Pak Jokowi tiba-tiba mengatakan bahwa ada upaya untuk membenturkan Jokowi dengan Prabowo. Ada upaya untuk membenturkan Presiden Prabowo dengan PSI. Ini ajaib. Pernyataan ini ajaib gitu, karena setahu kita, perasaan kita ketika melihat aksi-aksi yang terjadi di DPR, di Polda Metro Jaya, itu semuanya nggak ada hubungannya sama Jokowi. Ini kan awal mula cerita aksi demonstrasi ini soal DPR yang tunjangan rumahnya itu dinaikkan. Yang kemudian menimbulkan aksi demonstrasi yang tidak terorganisir di awalnya. Barulah kemudian ada aksi mahasiswa, buruh, dan sebagainya yang di malam harinya tiba-tiba ada sebuah insiden tabrakan atau mobil Brimob menabrak driver ojek online, dan ketika dia setelah menabrak, dia tetap melanjutkan atau melindas driver ojek online itu yang belakangan kita ketahui namanya adalah almarhum Afan Kurniawan. Dan setelah itu Kapolri dituntut untuk mundur, kemudian kantor-kantor kepolisian itu diserbu, anggota DPRD juga diserbu, kantor-kantornya dibakar, diserang, dan sebagainya. Itulah isu yang ada dalam materi aksi demonstrasi beberapa hari yang lalu. Bahwa kemudian orang-orang melihat ini adalah sebuah tindakan atau aksi kekecewaan karena tidak sesuai. Karena ketika DPR dinaikkan tunjangannya padahal masyarakat ekonominya sedang loyo, daya belinya sedang turun, kondisi real ekonomi masyarakat sedang buruk seperti itu, inilah yang kemudian membuat orang jadi turun atau melakukan aksi ke jalan. Sepanjang aksi demonstrasi yang terjadi dari semua wilayah yang kita bisa baca di media hari itu, semuanya bicara soal materi tadi. Nggak ada hubungannya sama Jokowi. Nggak ada yang bicara soal Jokowi. Orang menuntut soal Kapolri untuk mundur, soal DPR yang nggak becus, soal penjarahan ke rumah anggota Dewan. Itu yang terjadi gitu. Bahkan Jokowi sendiri nggak bicara apa-apa. Gimana caranya orang bicarain Jokowi kalau ketika itu Jokowi juga nggak memberikan pernyataan apa-apa? Ya ini juga menimbulkan tanda tanya. Pak Jokowi yang biasanya sangat aktif, lincah sekali memberikan komentar-komentar terkait situasi terakhir, kemarin jadi kelihatan nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi ya itulah situasi yang sebenar-benarnya. Bahwa kemudian di akhir aksi demonstrasi itu Presiden Prabowo memberikan satu langkah strategis untuk mengakhiri aksi demo dan mengumpulkan para pimpinan partai untuk menyelesaikan polemik atau tuntutan masyarakat terkait tunjangan anggota dewan, terkait anggota dewan yang bermasalah dan sebagainya. Ya itu bagian dari penyelesaian. Bahwa ada orang yang kemudian bertanya Kaisang kok nggak diajak dan sebagainya, ya itu orang-orang yang nggak paham soal politik ya, karena Kaisang ya memang nggak ada gunanya di situ, yang kan ini soal anggota DPR RI yang dipermasalahkan gitu ya. Jadi ya tidak adanya Kaisang di istana atau diajak bertemu dengan presiden ya mungkin karena itu memang anggotanya tidak ada di sana ya, meskipun kader-kader PSI ada tuh yang menjadi anggota DPRD. Jadi bagi saya pernyataan Kaisang itu agak ajaib gitu, karena dia mengatakan dua hal. Yang pertama, dia bilang ini ada upaya untuk membenturkan Jokowi dengan Prabowo, Prabowo dengan PSI. Yang kedua, pernyataan yang kedua, PSI sudah menyatakan secara jelas, tegas bahwa PSI mendukung Presiden Prabowo Subianto. Emangnya ada yang mempertanyakan PSI nggak dukung? Emangnya ada gitu ya? Ya nggak tahu gitu kok tanya saya. Tapi ya oke lah, memang dalam beberapa hari terakhir ini
beberapa orang kemudian membuat analisa-analisa atau kecurigaan-kecurigaan terkait siapa yang mendalangi, siapa yang menunggangi aksi demonstrasi, karena pembakaran yang terjadi di berbagai wilayah itu sangat masif, sangat cepat sekali, begitu profesional dan canggihnya, sehingga kita sulit untuk percaya bahwa itu adalah aksi demonstran atau organik gitu. Tapi ketika kita masih mempertanyakan, kita mencari dalam demonya, ada yang bilang, wah ini Amerika, ya, ini Riza Khalid dan mafia dan sebagainya gitu. Ketika orang membahas ini semua, tiba-tiba Kaisang bilang ada upaya untuk membenturkan Jokowi dengan Prabowo. Ada orang, seolah-olah ada orang yang mempertanyakan soal posisi PSI hari ini gitu. Ya ini adalah sebuah pernyataan yang menurut saya seharusnya tidak disampaikan di tengah situasi yang seperti kemarin gitu. Karena nggak ada orang yang menunjuk Jokowi atau menuduh Jokowi secara langsung. Orang masih baru bicara soal Riza Khalid, kan? Soal mafia, soal Amerika, anti asing, ya kata Prabowo Subianto sendiri seperti itu. Kata Pak Hendro Priyono juga ini ada intelijen asing yang bermain di balik aksi demonstrasi. Belum sampai ke Jokowi gitu. Tapi Kaisang sudah langsung membantah. Kenapa nggak nunggu dulu? Ya bahwa kemudian pada akhirnya dalam sebuah pernyataan Presiden Prabowo mengatakan bahwa ini nampaknya sudah mengarah kepada makar. Nah, kata kunci makar inilah yang kemudian memang secara otomatis membuat kita jadi teringat kepada kader PSI gitu. Karena satu-satunya orang yang menyatakan kekecewaan kepada Presiden Prabowo ya cuma kader PSI. Karena secara hitung-hitungan politik hari ini Presiden Prabowo didukung oleh semua partai kecuali PDI Perjuangan. Itu pun PDI Perjuangan tidak menyatakan diri sebagai oposisi. Makanya kemarin ketika Presiden Prabowo menanggapi situasi terakhir, Ibu Megawati hadir di sana untuk mewakili partai PDI Perjuangan dan bersama partai-partai yang lain gitu. Jadi secara hitung-hitungan politik Presiden Prabowo didukung oleh semua partai, oleh semua elemen masyarakat. Nggak ada yang oposisi hari ini gitu kan. Jadi kalau PSI merasa terganggu atau merasa tidak menjadi bagian dari pendukung Presiden Prabowo, itu jadi agak aneh juga. Ya, tapi kembali lagi kalau bicara soal makar, maka satu-satunya pihak yang pernah mengutarakan pelengseran Presiden Prabowo hanya kader PSI. Yang lain nggak ada. Kader PDI Perjuangan nggak ada gitu. Kita memang tidak memilih Presiden Prabowo, pemilih Ganjar, pemilih Anies tidak memilih Presiden Prabowo. Tapi kita semua rasanya sepakat bahwa kita mendukung Presiden Prabowo selesai sampai tahun 2029. Karena kalau Presiden Prabowo dilengserkan, Gibran yang naik. Kita justru lebih nggak sudi gitu kan. Jadi secara hitung-hitungan politik, nggak ada satupun orang yang berani teriak lengserkan Prabowo kecuali kader PSI. Nah, inilah yang harusnya diklarifikasi oleh pihak Kaisang. Ketika banyak orang diam, ketika banyak orang protes dan menyampaikan kekecewaan, mereka tidak sampai kepada level melengserkan Presiden Prabowo. Nggak sampai kepada imajinasi itu. Tapi kader PSI sudah menyampaikan itu. Sudah menyatakan dan meyakini bahwa ya hari ini dia sudah tidak peduli dan tidak percaya lagi dengan Presiden Prabowo. Dan ini nggak cuma satu, ada dua orang gitu. Satunya tuh mama gitu ya dalam sebuah videonya, satunya bapak-bapak yang bikin vlog tepat di depan kantor PSI. Jadi ada dua catatan kepada Kaisang hari ini. Satu soal kader PSI, emak-emak yang dulu pernah menjadi caleg PSI di tahun 2024 lalu dan gagal gitu. Dan yang kedua adalah laki-laki yang bikin vlog di depan kantor PSI atau banner PSI dengan logo baru gajahnya itu. Yang bilang udah nggak percaya dengan Pak Prabowo, lebih percaya kepada tukang kayu dan sebagainya. Ini adalah sebuah konten yang menunjukkan bahwa ya mereka lah yang menjadi satu-satunya pihak yang ingin melengsarkan Pak Prabowo, yang ingin tidak percaya dengan Pak Prabowo. Jadi kalau hari ini Kaisang mengklaim ada upaya adu domba, ya coba perbaiki tuh, lihat kadernya, kader kamu sendiri gitu. Ya karena orang lain nggak ada, cuma kader PSI, dan itu harus dijelaskan kepada publik. Kenapa ada kader PSI atau caleg dari PSI itu
meminta atau menyerukan suara pelengseran Presiden Prabowo, dan itu disampaikan di awal Agustus 3 minggu sebelum terjadi aksi demonstrasi kemarin. Itu yang kemudian patut kita pertanyakan dan harus ada jawaban dari pihak Kaisang. Kenapa tidak ada teguran di awal Agustus lalu ketika pernyataan ini baru disampaikan dan itu viral di mana-mana gitu. Itu menyebar di berbagai platform sosial media, pernyataan kader PSI itu. Kenapa Kaisang tidak memberikan klarifikasi itu? Bahkan sampai sekarang pun nggak ada teguran, nggak ada klarifikasi, dan pihak terkait, orang yang bikin konten menyerukan pelengseran Presiden Prabowo karena kecewa dengan amnesti dan abolisi yang diterima oleh Hasto dan Tom Lembong, itu sampai sekarang masih dengan narasi-narasinya. Itu yang harus diklarifikasi. Apakah itu sudah bukan kader? Apakah sudah dipecat gitu ya? Tapi faktanya dia adalah caleg PSI. Itu yang tidak bisa dipungkiri gitu. Ya, kalau memang PSI merasa bahwa narasi atau sikap kadernya ini tidak sesuai dengan arah partai PSI, ya pecat dong. Ya pecat, kalau nggak pecat gimana? Ya kalau nggak dipecat kan itu seperti, ya memang PSI juga setuju dengan itu. Ya pertanyaannya, berani apa enggak tuh mecat emak-emak dan satu orang lagi bapak-bapak yang bikin vlog di depan kantor PSI? Itu aja pertanyaannya gitu. Nah, kalau Kaisang tidak berani melakukan itu semua, nggak usah bicara. Nggak usah memberikan satu pernyataan bahwa PSI mendukung Presiden Prabowo gitu. Percuma gitu, karena kader kamu satu-satunya orang yang menyerukan pelengseran Presiden Prabowo. Yang lain nggak ada. Setahu saya seperti itu, baik dari ormas, partai politik, mahasiswa, nggak ada yang mau melengsarkan Presiden Prabowo kecuali kadernya Kaisang. Jadi ya inilah yang perlu diperjelas gitu, apalagi situasinya menjadi cukup rumit karena si kader yang menyerukan pelengseran Presiden Prabowo itu mengaku bertemu dengan Pak Jokowi sebelumnya, bertanya soal amnesti dan abolisi yang didapatkan oleh Hasto dan Tom Lembong. Itu akar permasalahannya gitu. Dan kalau sekarang kemudian Pak Prabowo bicara soal ada mengarah kepada makar, satu-satunya yang dicurigai ya cuma mereka. Siapa lagi? Yang lain nggak ada. Jadi ya buat Kaisang, menjadi ketua partai memang cukup berat ya. Tapi ya pada akhirnya Anda sudah terlanjur menjadi ketum, maka seharusnya bisa merespon situasi secara tepat dengan cara yang lebih baik dibandingkan memberikan sebuah pernyataan yang sekarang membuat orang jadi bingung. Kalau sekarang pernyataannya PSI mendukung Pak Prabowo, emangnya ada yang mempertanyakan? Kalaupun ada yang tidak mau mendukung, itu kader dia sendiri gitu kan. Itulah yang seharusnya dievaluasi, bukan memberikan penjelasan kepada pihak luar, karena pihak luar nggak peduli itu semua, dan ya PSI bukan partai yang patut diperhitungkan di kancah politik Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.